Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulahu ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia Allah sehingga kita sampai saat ini, sampai malam ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan demi kenikmatan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita gunakan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah tidaklah kaki kita kemana melangkah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tangan kita kemana akan memegang itu semua akan ditanya di akhirat. Kemana mata kita melihat itu semua akan ditanya di akhirat. Makanya salah satu bentuk daripada rasa syukur itu adalah dengan cara memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa kita bersyukur. Kita bersyukur Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita gunakan kesehatan tersebut untuk menyembah Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW beliau itu sholat malam, lama sekali sholatnya. Surah Al-Baqarah dikira udah selesai, ternyata masih lanjut. Habis surat Al-Baqarah surat apa? Surat Al-Imran. Al-Imran dikira udah selesai, ternyata masih lanjut sampai surat An-Nisa. Bayangkan, surat malamnya Nabi. Kalau kita jadi makmumnya, batuknya udah berapa kali gitu. Bukan batuk lagi, riak gitu. Bukan riak lagi, ya, pulang-pulang di makmum deh. Ini Nabi. Sampai Aisyah itu melihat kok begitu ibadahnya luar biasa. Sementara Nabi adalah sebaik-baik manusia, dijamin masuk surga, ya, dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau dosa telah diampuni oleh Allah? Lantas kenapa ibadahmu sampai seperti itu?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Salahkah jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Jadi bentuk daripada rasa syukur adalah memanfaatkan apa kenikmatan yang ada dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat, tabi'in, serta manusia yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai kajian kita berkenaan tentang fikih pengurusan jenazah, ada sebuah nasihat terkhusus bagi saya dan juga untuk jamaah sekalian. Nasihat ini sering kita sampaikan. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, dia mengatakan, "Tazawwad min at-taqwa." Berbekalah kalian dengan bekal takwa. Apa itu takwa? Ada yang tahu takwa itu apa? Yang tahu boleh pulang duluan.
Enggak ya. Boleh kalau mau, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa. Takwa adalah beramal soleh. Secara garis besar beramal soleh. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Artinya berbekalah kalian dengan bekal amal soleh. Karena nanti yang akan menemani kita di alam barzah, di alam kubur, itu bukan kendaraan kebanggaan kita. Bukan. Ada yang meninggal kemudian motornya juga dibawa ke kuburan. Kubur sekalian. Ketika di alam barzah yang menemani kita, yang membahagiakan kita bukan rumah mewah yang kita miliki, istri kita bukan ikut ke kuburan. Paling ikut kubur aja, habis itu pulang lagi. Selesai masa idah, rencana cari ganti. Kalau laki-laki enggak, ketika di kuburan nangis dalam hatinya, wah besok, karena enggak ada masa idah. Kemudian apa? Harta yang kita banggakan di dunia enggak bisa menyelamatkan kita di alam barzah, kecuali disedekahkan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tazawwadu min taqwa, berbekalah kalian dengan bekal takwa. Ini yang maksud. Karena yang membahagiakan kita di alam barzah adalah amal soleh. Karena yang menemani kita di alam barzah adalah amal soleh. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ketika di alam barzah itu nanti akan datang seseorang yang dia memiliki wajah yang penuh dengan kebaikan, yang akan menghibur si fulan dalam kuburan ini, yang akan menyenangkan dia, dan ini salah satu nikmat kubur. Maka kemudian si fulan ini bertanya, siapa engkau? Mana anda? Siapa engkau? Ana amaluka salih di dunia. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Jadi Pak, amal soleh itu nanti akan berbentuk teman. Salah satunya akan berbentuk teman yang akan menemani di alam barzah, akan menyenangkan, mendatangkan kebaikan, pokoknya menemani kita. Ibarat kawan-kawan semua misalkan nih, tinggal di kamar hotel VIP, hotel bintang 7 misalnya. Ada nggak hotel bintang 7? Puyar gitu, bintang 6 kalau salah. Penuh dengan fasilitas, kasurnya Masya Allah, kemudian makanannya Masya Allah, nyamannya luar biasa, tapi sendirian. Kesepian kan? Kesepian kan? Sendiri pokoknya nggak ada kawan sama sekali. Kesepian kan? Kesepian. Makanya nanti salah satu kawan untuk berbagi kenikmatan, mendatangkan kenikmatan adalah amal soleh kita akan menjadi kawan ketika di alam barzah. Ya. Dan tentu kenikmatan-kenikmatan yang lain. Adapun orang yang dia di alam barzah mendapatkan keburukan, mendapatkan siksa, nanti akan didatangkan kepada si fulan ini manusia yang dia, mohon maaf, bentuknya sangat buruk, menyeramkan, mendatangkan keburukan, baunya mohon maaf sampai busuk. Ada dalam hadis. Dalam hadis dari Bara bin Azib, ketika beliau menceritakan peristiwa Uhud dicabut. Kemudian si fulan ini bertanya, siapa engkau? Wajahmu sangat buruk, ketakutan. Aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Sehingga amal-amal keburukan di dunia itu nanti berdampak ketika di alam barzah, bukan hanya di akhirat. Alam barzah itu pintu menuju akhirat. Bisa dipahami, alam barzah itu awal menuju akhirat. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang disiksa di alam barzah, mendapatkan keburukan, mendapatkan teman jahat, disiksa dari zaman Nabi Adam, kalau dia disiksa sampai sekarang masih disiksa, berarti alam barzah itu lebih lama dibanding alam dunia. Betul tidak?
Anda bisa bayangkan, dari zaman Nabi Adam, Allah alam berapa juta, nggak tahu berapa tahunnya, pasti sangat lama. Kalau dia mendapatkan siksa di alam kubur, Anda bisa bayangkan sampai sekarang masih disiksa. Masih disiksa. Fir'aun ditampakkan siang malam kepadanya neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang masih disiksa. Fir'aun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ditegakkan. Apakah selesai? Enggak, lebih panjang lagi, Pak. Lebih panjang lagi kehidupannya di alam akhirat dibanding alam barzakh. Belum nanti dihisab. Hisab sekalipun itu sangat berat. Makanya nanti ada orang-orang yang dia bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ada yang tahu Pak? Ciri-cirinya siapa? Humul ladzi la yastarqun wa la tatayyarun wa la yaqtawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadis Bukhari Muslim. Kalau nggak salah nomor 5752. Di antara salah satu ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa dihisab. Nggak dihisab, langsung masuk surga. Nggak dihitung amal-amal, nggak dihitung. Siapa dia? Mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah melakukan tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu salah satu bentuk kesyirikan. Misalkan datang kupu-kupu ke rumah, apa yang kita pikirkan? Wah, ada tamu. Perenjak, burung apa? Bahasa Indonesia. Burung gereja, burung perenjak atau bahasa Jawa. Muni terus, wah ini sudah tamu nih besok nih. Ini tatayyur. Kamu nggak cocok kerja di air. Ini tatayyur, Pak. Secara hukum mutlak nggak boleh kesyirikan. Dan di zaman Nabi itu sudah terjadi. Mereka kalau mau mengadakan safar, mereka lepaskan seekor burung. Kalau burung ini terbangnya mengarah ke kanan, ini mau dapat berkah. Kalau burung ini terbang ke kiri, ini nanti dapat bala, dapat musibah. Nah ini tatayyur. Tangannya kedutan, gerak-gerak sendiri. Mau dapat duit nih. Mata kedip-kedip. Ada yang ngerasa nih ya. Nah ini nggak ada hubungannya. Menghubung-hubungkan yang bukan sebab dijadikan sebab. Itu maksudnya. Bukan sebab dijadikan sebab. Kecuali kalau memang itu sumber sebab. Meskipun secara dalil nggak ada. Karena al-asya'u fil ibahah. Segala sesuatu itu hukumnya mubah. Contoh, jadikan sebab tapi dalil nggak ada. Ada yang tahu apa contohnya? Obat, obat mah, paramek, sebut merek. Itu nggak ada di dalil. Barang siapa yang pusing minumlah paramek, nggak ada. Tapi itu sebab, salah satu sebab untuk mendatangkan manfaat supaya nggak pusing dan sebagainya. Ada yang dijadikan sebab secara dalil plus secara ilmiah. Kalau tadi kan ilmiah Pak ya, secara dalil plus secara ilmiah. Ada yang bisa nyebutin Pak apa? Madu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perut lebah itu minuman yang berwarna-warni, yang mendatangkan manfaat. Secara ilmiah terbukti, secara dalil juga ada. Tapi ada dia sebab secara ilmiah nggak ada, tapi secara dalil ada. Kita wajib meyakininya. Apa?
secara dalil di Al-Quran, di hadis ada, tapi ilmiah bisa jadi belum terbukti. Apa? Ruqyah, Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah. Ketika sekelompok sahabat mendatangi sebuah desa, di desa ini kemudian ada kepala suku yang dia punya sakit keras, kemudian minta tolong kepada sahabat ini agar disembuhkan, kemudian diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Setelah diruqyah dengan surah Al-Fatihah ternyata sembuh. Kemudian dikasih kambing. Setelah dikasih kambing, para sahabat bingung, boleh enggak ini? Dimakan kambingnya boleh enggak? Maka akhirnya menemui Nabi, ya Rasulullah, kami ketika di jalan sempat meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Kemudian kami diberikan kambing, boleh enggak kita makan? Boleh dimakan. Bahkan Nabi meminta pahanya. Ini juga boleh. Nah, ini secara medis bukan sebab, ya bisa jadi belum terbukti, tapi secara ilmiah jadi sebab. Tapi kalau dia bukan sebab, dijadikan sebab, ilmiah nggak ada, dalil nggak ada, kemudian dijadikan sebab, nah ini yang nggak boleh, kesyirikan jatuhnya. Misal, bahwa raja seolah-olah bertulis bahasa Arab, tapi nggak jelas bacaannya apa. Kemudian kalau bahwa itu seolah-olah dia menjadi berkarisma, jadi kebal. Ini nggak boleh, itu bukan sebab. Kalau Anda pengen kebal, ditembak nggak mempan, pakai rompi anti peluru. Nah itu sebab. Tapi kalau pakai raja, itu bukan sebab. Belum tentu juga terbukti, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ Pak ya. Sampai mana tadi? Imam Syafi'i mengatakan ya, tazawwad min at-taqwa, berbekalah kalian dengan bekal takwa. Fa innaka la tadri hal ta'ishu min al-fajr. Karena sejatinya kalian tidak tahu apakah kalian masih dapat hidup sampai besok pagi. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika faqad musijat aqwamuhu fa innahu la yadri. Betapa banyak pemuda pagi malam mereka tertawa. Waqad musijat aqwamuhu fa innahu la yadri. Sementara mereka tidak menyadarinya bahwa kain kafannya telah disiapkan untuknya. Kita semua tidak ada yang sadar, tidak ada yang sadar. Makanya persiapkan kematian sebaik mungkin, memperbanyak bekal amal soleh. Kita nggak ada yang tahu kematian akan, misalkan kawan-kawan duluan saya terakhiran, ya. Atau bisa jadi sebaliknya, saya terakhiran kawan-kawan duluan, itu. Maka perbanyak amal soleh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan fikih pengurusan jenazah. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan allati yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Ada 4 hal yang harus dilakukan kepada orang yang meninggal dunia atau mayyit. Pertama, al-ghusl, memandikan. Ini sudah sempat kita sampaikan. Kemudian yang kedua, takfinuhu, mengkafaninya. Ini sudah sempat kita sampaikan juga, sudah sempat praktek juga. As-sholatu alaihi, mensolatinya. Insyaallah pada malam hari ini kita bahas. Dafnuhu, menguburkannya. Ini 4 hal yang harus dilakukan ketika ada mayit. Dan hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Nah, kita sampai di bab mensolatinya. Sebagaimana hukum memandikan, mengkafani,
Jadi mensolati jenazah hukumnya fardu kifayah, wajib. Hendaknya ada perwakilan yang bisa mensolatinya. Walaupun tidak harus semua, tapi sebisa mungkin semua itu lebih baik. Kalau misalkan sudah dimandikan, sudah dikafani, nggak ada yang melewati, semuanya berdosa. Semuanya berdosa, karena wajib kifayah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari, pernah suatu ketika Rasulullah dihadapkan seorang mayit. Kemudian Nabi bertanya, jadi para sahabat meminta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong sholatkan si mayit ini. Kemudian Nabi mengatakan, hal alaihi dain, apakah si mayit ini punya hutang? Katanya, la, tidak ya Rasul. Qala fahal taraka syai'? Qalu la, fasalla alaihi. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Kemudian para sahabat menjawab tidak. Kemudian beliau mensolatkan jenazah ini. Selang beberapa waktu dihadapkan lagi seorang mayit. Ya Rasulullah, kami tidak perlu solatkan mayit ini. Kemudian Nabi bertanya, hal alaihi dain? Qila na'am. Apakah si mayit ini punya hutang? Kemudian dikatakan, punya ya Nabi, punya ya Rasul. Jadi meninggal dalam keadaan hutangnya belum terbayar. Faqalu ya Rasulullah, sholli 'alaiha. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu sholatilah jenazah ini. Nabi tidak mau menyolatinya. Setelah itu Rasulullah SAW tidak mau mensolati jenazah ini. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, qala Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, sholli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu fasalla alaihi. Ya Rasulullah, kami minta tolong sholatinya jenazah ini karena nanti hutangnya biar saya yang menanggungnya, saya yang membayar. Maka setelah itu barulah Rasulullah menyolatkan jenazah ini. Apa yang penting? Hutang. Dari hadis ini adalah hutang. Nabi gak mau menyolatkan orang yang meninggal dalam kondisi masih punya hutang. Makanya kawan-kawan yang punya hutang sudah jatuh tempo segera dibayar sebelum meninggal dunia. Hukumnya dosa besar, punya hutang sudah jatuh tempo ditunda-tunda padahal dia punya. Gak boleh. Segera dibayar. Nauzubillah, apalagi sampai meninggal dunia masih punya hutang. Sebanyak apapun pahala yang dia kumpulkan, dia nggak bisa menikmati pahala tersebut. Menggantung, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena masih punya hutang. Bahkan Nabi nggak mau mensolati orang yang masih punya hutang. Tetapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Artinya apa? Ini teguran keras bagi siapa yang meninggal masih punya hutang. Jangan sampai melakukan hal tersebut. Tapi bukan berarti kemudian ada tetangga punya hutang gak usah disolati. Semuanya gak usah nyolati, ya berdosa. Artinya ada beberapa orang yang penting jangan tokohnya. Sebagai apa? Teguran bagi yang masih hidup, supaya sebagai teguran. Begitu juga dengan orang yang ketika hidupnya gak sholat, sama. Ada yang mengatakan, oh selama hidupnya itu gak pernah sholat, gak usah disolati. Benar tidak? Dibilang benar ya benar, dibilang tak benar ya kurang tepat. Jadi kita harus melihat dari awal dulu hukum asalnya. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir tidak? Kafir nggak? Ninggalin sholat, nggak sholat ya? Ayo, kafir nggak? Tergantung.
Menurut mazhab Hambali kafir. Dalilnya mana? Wa man tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Jelas dalilnya. Kemudian Umar juga mengatakan perbedaan seorang muslim dengan kafir adalah sholat. Tapi menurut jumhur, dalam artian 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, tidak langsung mengatakan kafir, masih dirinci terlebih dahulu. Dalilnya satu sama. Tapi Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki masih merinci dulu. Kita lihat dulu nggak sholatnya itu kenapa. Kalau nggak sholatnya karena malas, berarti bukan kafir. Karena dia masih mengakui sholat. Wah, malas aku masa sholat. Kesel lah ilah kabeh. Sampai semua badannya mau sholat nanti aja lah kalau udah segera. Mas sebenarnya aku tuh berdosa mas nggak sholat. Tapi nantilah masih muda. Tunda-tunda dulu lah. Nanti kalau udah tua lah saya sholat. Qadarullah belum tua dan meninggal. Nah, yang seperti ini kata Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi enggak kafir. Karena dia masih meyakini sholat itu wajib, cuma karena mengikuti hawa nafsu saja. Malas, kesel, menunda nanti kalau udah tua lah dan sebagainya. Ini enggak kafir. Tapi kalau menurut Hambali semuanya mau malas, mau enggak, kalau enggak sholat kafir. Mana yang tepat? Allah alam bisawab. Kami lebih condong pendapat yang kedua. Perlu dirinci terlebih dahulu. Kalau misalkan dia masih mengatakan wajib, nggak sholat karena malas, karena dan yang lainnya, maka tidak kafir. Namanya fasik. Ya, fasik. Sehingga kalau si jenazah ini, misalkan selama hidupnya nggak sholat, ya, kalau menurut Hambali nggak boleh disolatkan karena kafir. Bisa dipahami Pak ya? Karena nggak sholat itu kafir menurut Hambali. Tapi menurut jumhur mayoritas ulama, 3 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu tetap wajib disolatkan karena dia bukan kafir. Bukan kafir. Kecuali kalau dia dengan terang-terangan mengatakan sholat itu nggak wajib. Bahkan orang-orang pada tahu di media sosial lah terkenal, sholat itu nggak wajib, udah usah disolati. Dia nggak wajib berarti udah kafir. Ini kafir. Kan ayatnya itu qul ya ayyuhal kafiru, qul ya ayyuhal muslim. Nah begitu Pak ya. Jadi kenapa kok ada yang mengatakan nggak usah disolati ya? Karena mengambil pendapatnya Hambali, dianggap kafir karena nggak sholat. Insya Allah kami lebih condong pendapat yang kedua, tetap wajib disolati dan berhusnuzon, berbaik sangka. Mungkin bisa jadi nggak sholatnya karena satu dan lain hal. Kecuali kalau orang benar-benar secara terang-terangan terkenal dia menolak sholat, mengatakan tidak wajib, baru ini kafir gitu ya. Karena sholat itu kan rukun Islam. Kalau dia menolak salah satu rukun berarti bukan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika mensolatkan jenazah diusahakan makmumnya yang banyak. Banyak di sini secara kualitas, bukan kuantitas. Banyak ahli tauhid beriman, top. Tapi kalau cuma banyak tapi bukan ahli tauhid, ya kurang manfaat. Kenapa Pak sebanyak mungkin ahli tauhid dan seorang mukmin? Karena Nabi mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazah arba'una rajulan la yusyriku billahi syai'an illa syafa'ahumullah." Tidaklah seorang muslim meninggal disolatkan 40 orang yang dia ahli tauhid, yang pernah berbuat kesyirikan sedikit pun,
melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah disebabkan sholat 40 ahli tauhid tadi. Jadi bisa mendatangkan syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan di akhirat kelak. Tapi kalau misalkan yang lewatin lebih 40, banyak ribuan, tapi kalau bukan ahli tauhid, ya nggak bisa dapat syafaat. Nah kemudian cara sholat jenazah. Saya yakin kawan-kawan semua sudah tahu dan paham. Jadi sholat jenazah itu takbirnya berapa kali? 4 kali. Takbirnya 4 kali. Dalam hadis disebutkan Al-A'la bin Ziyad bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khatibnya Nabi, ya, yang sering mendampingi Nabi. Apakah praktek Rasulullah SAW ketika mensolati jenazah itu dengan 4 kali takbir? Betul, kata Anas. Apakah berdiri di lurus dengan kepala si mayit jika laki-laki? Benar, kata Anas. Apakah kalau perempuan berada di tengah? Benar, kata Anas. Artinya apa? 4 kali takbir. Kalau mayitnya laki-laki itu lurus di kepalanya, kalau mayitnya perempuan itu berada di tengah. Mudah nggak? Paham nggak ya? Kan jenazah kepalanya di sini, ya, kepalanya di sini. Maka si imam itu di sini, kepalanya. Kalau si mayit perempuan berarti di tengah. Paham nggak ya? Nah ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah pertanyaannya, jika jenazahnya banyak, lebih dari 1, misal 2, misal 5, 10, 50, 100. Alhamdulillah mungkin ada bencana kayak dulu ketika di Palu gitu kan, banyak jenazah berdatangan. Ketika di Aceh tsunami, banyak jenazah berdatangan dan bercampur baur. Bisa jadi jenazahnya laki-laki, perempuan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Gimana cara menyolatinya? Hukum asalnya adalah 1 jenazah, 1 sholat. Hukum asalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 5 jenazah nih, dan antum sebagai imam, dan antum gak ada keperluan, misalkan longgar waktunya, 1 jenazah sholatin jamaah, selesai, ganti jenazah kedua, sholatin lagi, ganti jenazah 3, sholatin lagi. Tapi kalau misalkan antum gak ada waktu, maksudnya keburu-buru, ya, maka boleh sekali sholat untuk jenazah banyak. Misalkan laki-laki, perempuan. Terus gimana caranya, Pak? Caranya ya disolatin. Natanya gimana? Natanya adalah jenazah laki-laki yang paling dekat dengan imam. Jenazah perempuan yang paling jauh dengan imam. Kebayang? Jenazah laki-laki anggap aja ada 10 jenazah. 5 perempuan, 5 laki-laki. Jadi gimana caranya? Laki-laki, 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 laki-laki 5, baru perempuan, 5. Mudah nggak ya? Jadi yang paling mendekati arah kiblat adalah perempuan. Adapun yang paling mendekati imam adalah laki-laki. Jadi itu pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, bahwa Ibnu Umar pernah mensolati 9 jenazah sekaligus. 9 jenazah sekaligus, kemudian mengatur dengan posisi laki-laki mendekati imam, sementara perempuan yang mengarah ke arah kiblat, mendekati arah kiblat. Nah kemudian
boleh nggak mensolati jenazah di masjid? Boleh apa? Boleh. Cuma lebih utama di luar, karena Nabi paling sering mensolati jenazah di luar. Tapi kalau mau di masjid ya nggak apa-apa. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika wafatnya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian istri-istri Rasulullah mereka meminta agar Sa'ad bin Abi Waqqas disolatkan di dalam masjid. Maka kemudian disolatkan dalam masjid. Setelah itu ada orang yang mengatakan, kok seperti ini? Karena dia nggak pernah melihat Nabi mensolati jenazah dalam masjid. Kok seperti ini? Ini sesuatu yang baru. Kok di dalam masjid? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh sangat cepat orang yang belum tahu ilmunya kemudian muncul. Karena seperti inilah yang pernah aku lihat Rasulullah SAW ketika beliau mensolati Suhail bin Baidah. Artinya Aisyah meniru seperti yang dilakukan Nabi. Kemudian dalam hadis yang lain, wallahi ma shalla Rasulullah SAW ala Suhail bin Baidah wa akhihi illa fi masjid. Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW mensolatkan jenazah Suhail bin Baidah dan saudaranya melainkan di dalam masjid. Jadi ada dan diperbolehkan. Kemudian dari Abdullah bin Umar dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab itu disolatkan di masjid. Tetapi yang paling sering dilakukan oleh Nabi adalah di luar masjid. Artinya diperbolehkan ya di dalam maupun di luar. Ketika Rasulullah mensolati Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu beliau meninggal di tengah-tengah manusia bukan muslim. Beliau seorang raja yang memeluk Islam, meninggal di tengah-tengah bukan muslim. Sehingga Rasulullah SAW mengajak para sahabat keluar di lapangan, ya, di tempat yang lapang, melaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Ini sejarah adanya sholat gaib. Nah, terakhir Pak ya, insyaallah. Boleh sholat di kuburan, sholat jenazah maksudnya. Boleh sholat jenazah di kuburan. Hukum asal ibadah di kuburan tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Dalilnya mana? Dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi di Masjid Nabawi itu sering ada perempuan berkulit hitam ya, bersihin masjid, nyapu masjid, ya, tukang sapunya lah. Dan Nabi sering mengunjunginya, masih kanan sini, gitu kan. Kemudian tiba-tiba meninggal dunia di malam hari. Setelah itu diurus oleh para sahabat. Nabi nggak tahu kalau si perempuan ini meninggal dunia. Kemudian pada saat pagi hari, para sahabat mendatangi Nabi dan mengabarkan bahwa si fulanah telah meninggal semalam. Nabi kaget. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma mana'akum an ta'limuni?" Apa yang menyebabkan kalian, apa yang menghalangi kalian sehingga aku nggak dikasih tahu? Kok aku nggak dikasih tahu? Kata para sahabat, "Kana al-lail fakarihna wa kana dhulmatu an nasyqa 'alaik." Ya Rasulullah, meninggal di malam hari. Kami takut mengganggu. Maka pada saat itu juga Rasulullah mendatangi kuburannya. Fa'ata qabrahu fa shalla 'alaihi. Beliau mendatangi kuburannya dan mensolatinya di kuburan. Ini hadis yang pertama riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, pernah suatu ketika Rasulullah SAW berhenti di sebuah kuburan yang masih basah, artinya kuburan baru. Kemudian Rasulullah menyusul shaf di belakang para sahabat. Kemudian Rasulullah memimpin untuk sholat jenazah di kuburan dan beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Artinya apa? Boleh sholat jenazah di kuburan.
Kenapa sholat jenazah itu intinya adalah doa, nggak ada rukuk, nggak ada sujud, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Selain sholat jenazah nggak boleh, misalkan sholat sunnah di kuburan, sholat tahiyatul kuburan, misalnya. Nggak ada, nggak boleh. Sholat subuh di kuburan, misalnya. Apalagi. Nah, ini nggak boleh, haram pokoknya. Kecuali sholat jenazah. Maka kalau misalkan, naudzubillah ya, ada tetangga atau ada saudara meninggal dunia, kemudian kita pas cuti ternyata sudah dikuburkan, maka ada datang ke kuburan sholat, pahalanya besar. Sholat di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 8, pas waktunya sudah habis. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, kawan-kawan? Tidak ada. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.